Kalian inget film judulnya Mirror? Bukan Mirror filmnya Andrei Tarkovsky ya, kalau itu mah beda lagi. Ada viewer gue yang minta gue analisis filmnya Tarkovsky, ya mohon maaf, nggak sekarang, tapi suatu saat nanti mungkin pasti gue coba. Jadi Mirror itu adalah film horor Indonesia rilis di tahun 2005. Dibintangi oleh Nirina Zubir dan disutradarai oleh Hani Saputra. Film ini cukup spesial sebenarnya bagi gue. Soalnya gue inget banget dulu itu gue nonton film ini di bioskop waktu gue masih kecil, dan film ini bener-bener bikin gue ngeri ketakutan. Tapi akhir-akhir ini gue coba nonton filmnya lagi dan gimana gue bilangnya ya, filmnya itu jelek. Tapi kenapa gue mau ngebahas tentang film ini? Karena walaupun filmnya sebenarnya itu nggak bagus, gue merasa konsep ceritanya itu sendiri punya potensi yang tinggi. Gue percaya kalau film ini misalkan di remake dengan script dan direction yang lebih baik, gue yakin sebenarnya bisa jadi sesuatu yang ikonik. By the way, kalau kalian baru pertama kali nonton video gue, selamat datang. Tentunya jangan lupa like, subscribe, komen, dan mari kita kembali ke videonya. Oke, gue tahu remake itu bukan sesuatu yang populer, terutama di kalangan moviegoer netizen. Gue paham karena remake itu biasa diasosiasikan dengan cash grab buat cepet cari duit. Buat apa Disney bikin film original ketika mereka bisa bikin ulang film-film klasiknya? What is this Mickey Mouse bullshit I see before my very eyes? Atau film-film yang udah sukses terus diadaptasi sama Hollywood misalkan. Walaupun remake itu bisa bagus, kayak misalkan Infernal Affairs diadaptasi jadi The Departed, tapi kita juga bisa dapat adaptasi kayak Old Boy. Karena ya kenyataannya remake itu hampir selalu menghasilkan duit. Jadi studio itu ya nggak akan pernah berhenti untuk remake. Bahkan praktis untuk remake film itu sudah exist dari pertama kali film itu diciptakan. Nah, tapi gue ngelihat beberapa kali discourse online itu di mana kita kan sering banget ngelihat film-film baik, film-film klasik, film-film yang bagus itu di remake ulang. Tapi bukankah akan lebih menarik kalau misalkan untuk nge-remake film yang jelek? Nah, dari konsep itu gue sebenarnya kepikiran. Gue rasa film Mirror ini kalau di remake itu kayaknya bisa jadi bagus deh. Gue akan bahas plot filmnya di sini, jadi spoiler warning untuk kalian yang mau nonton filmnya terlebih dahulu. Tapi jujur gue agak kesulitan sebenarnya mencari cara buat nonton film ini secara legal. Kalau kualitas klip-klip videonya yang gue gunakan nanti ini mungkin kurang bagus, karena gue juga harus nyari dari sumber alternatif. Anyway, ayo kita masuk ke filmnya. Film ini mulai di sebuah sekolahan. Ada perempuan masuk ke kelas bertampang murung, dan ia menangis. Di depan kelas, ia mengatakan bahwa salah satu teman kelas mereka, Doni, telah meninggal karena kecelakaan. Semua kaget dan percaya, sampai akhirnya Doni masuk ke kelas. Kelasnya langsung rusuh. Ini adalah introduction kita pada protagonis film Mirror, Kikan, yang diperani oleh Nirina Zubir. Dari awal film kita lihat bahwa Kikan ini agak jokester. Dia itu class clown, dia suka bikin ribut, dia suka ngeprank. Nah, lalu nextnya, kita ngelihat Kikan itu ngeprank temen-temennya. Dia dandan jadi hantu dan ngejar temen-temennya, nakut-nakutin temennya. Terus ketika temen-temennya sadar bahwa ini itu adalah ulahnya Kikan, ya mereka bete tentunya. Somehow Kikan kepleset dan jatuh, ngebentur kepalanya. Dia pingsan. Temen-temen dia saking betenya ditinggal loh si Kikan di lantai. To be fair, lu pernah gak sih punya temen kelas yang nyebelin kayak Kikan ini? Menurut gue sih dia cukup deserve ditinggal di situ. Ketika dia siuman, penglihatan dia blurry dan dia masih dalam kostum, jalan balik ke kelas. Di kelas, dia diledekin sama teman-teman kelasnya, tapi Kikan menyadari sesuatu yang aneh. Dia melihat sosok-sosok misterius yang berdiri di ruang kelasnya. Karena vision dia masih blurry, kita nggak tahu nih sebenarnya sosok yang nyata atau supernatural. Dia lari kabur ke kamar mandi untuk cuci muka. Di situ dia lihat seseorang mengikat tali simpul. Kita nggak tahu siapa orang ini atau bahkan orang ini itu nyata apa enggak. Setelah Kikan cuci muka, penglihatan dia mulai kembali normal dan kita bisa melihat dengan jelas lagi. Di sini dia menyadari bahwa orang di belakang dia itu nggak punya bayangan di cermin. Kita bisa lihat talinya, tapi kita nggak bisa lihat orangnya. Lalu orang tersebut tiba-tiba hilang. Dan Kikan menemukan jasad orang tersebut gantung diri di kamar mandi. Orang ini ternyata adalah cleaning service sekolah yang jasadnya ditemukan oleh Kikan. Disinilah hal-hal paranormal mulai terjadi. Jadi tanpa penjelasan, head trauma yang terjadi pada Kikan itu membuat dia mampu untuk melihat hantu. Setiap orang yang bayangan yang gak ada di cermin, berarti mereka akan mati. Setelah insiden ini, Kikan pulang ke rumah dan ternyata dia mulai digentayangi oleh hantu cleaning service ini. Karena ketakutan, dia mengungsi ke rumah tetangganya. Di pagi hari ketika sarapan, Kikan sadar bahwa bayangan tetangganya itu nggak ada di cermin. Bahkan
seluruh keluarga tetangganya nggak ada di cermin, termasuk anak-anaknya. Dan benar, nggak lama kemudian seluruh keluarga tetangganya mati. Setelah ini Kikan akhirnya mulai memahami power atau curse yang baru dia miliki, bahwa dia bisa tahu kapan orang akan mati menggunakan cermin. Oleh karena itu, ketika Kikan nggak bisa ngelihat bayangan Bu Yani, guru dia di sekolah, dia ngerti bahwa Bu Yani sebentar lagi akan mati. Pas banget, ternyata Bu Yani itu harus dinas keluar kota. Kikan akhirnya memohon Bu Yani untuk nggak pergi karena dia tahu bahwa Bu Yani itu nggak akan selamat. Teman-teman sekelasnya tentu nggak percaya dan mulai ngeledekin Kikan. Ia mencoba ngejelasin ke Bu Yani apa yang telah terjadi dan tentunya Bu Yani mencoba untuk memahami dan memastikan pada Kikan bahwa semua akan baik-baik aja. Dan ia tetap memilih untuk pergi dinas. As expected, Kikan itu betul. Bu Yani meninggal di jalan. Insiden ini membuat Kikan dijauhi di sekolah. Gosip beredar bagaimana Kikan itu membawa kematian pada cleaning service sekolah dan juga tetangga dia. Orang-orang percaya bahwa Kikan itu bad luck dan gak ada yang mau deket-deket dia. Semua kecuali Doni. Tentunya sebagai love interest. Setelah ini Kikan mulai digentayangi hantu lagi. Dia ngeliat hantu cleaning service di kafe, di bawah mobil dia, bahkan di kamar dia ada hantu figur perempuan. Oleh karena itu Kikan mengungsi ke rumahnya Doni, soalnya ya tetangga dia kan udah mati. Doni mencoba untuk suportif dan akhirnya dia menyatakan perasaan dia ke Kikan. Dalam jeda singkat ini, keadaannya itu tampak membaik. Tentu kemampuan atau powernya Kikan ini itu sucks, tapi bukan berarti Kikan nggak bisa kembali hidup dengan normal. Akhirnya, mereka akan pergi ngedate. Saat Kikan bersiap-siap untuk dandan, dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Bayangan dia perlahan-lahan menghilang tepat di depan matanya. Tentu Kikan menyadari apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi kepada dia. Dia freak out dan lari keluar. Doni ngelihat Kikan frantic di jalanan dan akhirnya membawa dia pulang ke rumah. Tapi karena Kikan masih shock, masih ketakutan, dia cuma minta Doni itu untuk pergi. Karena dia mau sendirian. Next day, Kikan gak datang ke sekolah. Makanya itu Doni check up ke rumahnya. Di sini baru Kikan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bayanganku ada di cermin. Hidupnya Kikan mulai runtuh dan gentayangannya semakin parah. Sampai-sampai dia itu harus kabur naik mobil. Di jalan, dia melipir untuk membeli majalah paranormal dan dia kembali lanjut nyetir. Sembari nyetir, dia buka-buka majalah yang dia beli dan dia kecelakaan. Hey bro, watch your kid. Watch your kid, bro. Watch your kid. Dia merangkak keluar dari mobilnya, ketawa nangis karena lega. Kikan akhirnya sampai di rumah seorang dukun. Dia menjelaskan segalanya dan si dukun hanya mendengarkan secara empatik. Dia menjelaskan dan memastikan Kikan bahwa everything is going to be okay. Kikan gak perlu khawatir dan diarahkan untuk pulang. Lalu filmnya fade ke bendera kuning. Bendera kuning di rumahnya Kikan. Ternyata Kikan itu sudah mati. Dia nggak survive dari kecelakaan mobilnya. Si dukun ternyata udah tahu bahwa Kikan itu hanya arwah ketika hadir di rumah dia. Dan bahkan dia hadir ngelayat ke rumahnya Kikan. Dia menjelaskan bahwa Kikan perlu menyampaikan apa yang perlu disampaikan agar bisa transisi dari dunia ini dengan damai. Dan itu yang Kikan lakukan. Arwah dia bertemu dengan Doni untuk terakhir kalinya, dan dia akhirnya pergi. The end. Mari kita masuk ke bagian yang baik dari film ini. Yang paling pertama adalah, seperti yang udah gue sampaikan di awal, konsepnya. Sejauh yang gue ketahui, film ini tuh nggak ada kaitannya sama folklore tertentu atau kayak fenomena supernatural di Indonesia. Jadi menurut gue, konsep film ini tuh akan lebih mudah dipahami orang dengan latar belakang berbeda. Selain itu, Cermin emang termasuk trope-trope horor yang sangat umum. Karena low-key, Cermin itu emang bikin ngeri gak sih? Lu pasti bisa memikirkan banyak film yang ada jump scare pakai cermin. Konsep tentang anugerah atau kayak kutukan untuk kita bisa mengetahui kematian seseorang, itu konsep yang sangat menarik dan bisa dikembangkan ke banyak arah. Untuk bisa mengetahui bahwa orang yang lu cintai, atau bahkan diri sendiri akan segera mati, dan lu nggak bisa ngapa-ngapain untuk menghentikannya, itu pasti merupakan hal yang sangat mengerikan. Kedua, ada beberapa momen-momen yang cukup strong dalam film ini. Cara Kikan perlahan-lahan memahami kemampuan barunya, itu terasa bagus. Adegan awal yang petugas cleaning service di toilet, itu punya build up dan payoff yang baik. Terus haunting pertama di rumah Kikan, itu juga ada momen yang menegangkan. Waktu Kikan lihat ke cermin untuk mengetahui apa yang ada di belakang dia, sampai akhirnya ia berani untuk menoleh ke belakang. Sewaktu Kikan sadar bahwa bayangan cermin seluruh keluarga tetangganya nggak ada, itu juga bagus. Terus juga adegan waktu ada sosok figur yang muncul di
kamarnya, itu juga potensi besar menjadi jump scare yang luar biasa. Namun sayangnya, sebagian besar film ini itu banyak banget kelemahannya. Pertama dan paling utama, masalah terbesar di Mirror adalah durasinya. Film ini berdurasi hampir 2 jam. Gue nggak ada masalah film berdurasi panjang, asalkan digarap dengan baik. Mari kita cek beberapa nominasi Best Picture Oscar 2026 kemarin sebagai contoh. One Battle After Another, Sinners, The Secret Agent, Hamnet, Marty Supreme, Sentimental Value. Film-film ini berdurasi lebih dari 2 jam. Tetapi pacingnya itu digarap dengan sangat baik sehingga tidak sedetik pun gue merasa bosan. Bahkan setelah gue cek ulang, Mirror itu cuma 1 jam 52 menit. Jadi sebenarnya ini bukan masalah durasi. Ini masalah pacing. Film ini punya terlalu banyak bloat yang sebenarnya itu bisa dipangkas. Nah, sebagian besar bloat itu berasal dari karakter ini, Donnie, si love interest. Gue gak masalah dengan adanya love interest dalam film horor. Di film Smile misalkan, meskipun karakter utamanya, si Rose, itu punya tunangan, love interestnya itu kan sebenarnya lebih ke mantan pacarnya yang detektif ya, si Joel. Di dalam Smile, Joel itu bukan cuma love interest, tapi dia itu juga membantu ceritanya berprogres. Nah, tapi di Mirror, Donnie itu cuma exist. Kerjaan dia cuma naksir Kikan, terus dia nggak melakukan apapun yang berguna. Lo ngapain kayak bro? Elah. Ada adegan kayak sekitar 15 menit kali. Waktu Kikan ngungsi di rumahnya Donnie, terus mereka semacam saling curhat. Terus Donnie menyatakan perasaan dia ke Kikan. Di titik itu gue udah bodo amat sebenarnya. Mungkin ini nggak kelihatan dari summary film yang udah gue sampaikan, tapi plot romance ini sebenarnya udah di build up dari awal film. Tetapi gue tetap nggak bisa anggap serius. Mungkin ini juga karena performance-nya kali ya. Kalian kan pasti tahu Nirina Zubir. Dia itu kan aktris veteran Indonesia yang luar biasa dan punya karir panjang serta aktif sejak film ini dirilis. Namun aktornya Donnie, si Jonathan Lesmana, itu tidak demikian. Kalau lu lihat halaman IMDb-nya, ini satu-satunya filmnya dia. Mungkin jadi itu sebabnya kenapa gue nggak convince sama plot romance-nya ini, karena chemistry-nya juga nggak ada. Aku udah bilang aku nggak peduli. Kamu boleh marah, kamu boleh benci sama aku. Tapi kamu nggak bisa melarang aku untuk mencintai kamu. Seandainya Donnie diperankan oleh aktor yang lebih berpengalaman, mungkin problem ini nggak akan separah itu. Hal buruk lain dari film ini adalah production value-nya. Gue tahu film horor kayak gini biasanya nggak punya banyak budget, dan di film ini kelihatan banget. Misalkan adegan ketika seluruh keluarga tetangga Kikan itu meninggal. Scene ini terjadi setelah Kikan tahu bayangan mereka hilang. Ini gue akan play scene-nya buat kalian untuk menunjukkan maksud gue. Lu ngerti nggak maksudnya? Adegan ini seharusnya itu nunjukin kita bahwa tetangganya Kikan dan seluruh keluarganya itu meninggal. Mungkin karena alasan budget kita nggak ngeliat kecelakaannya. Atau bahkan lokasi kecelakaannya. Cuman ada beberapa polisi yang mengatur lalu lintas, terus ada sedikit kemacetan. Menurut gua, meskipun mereka nggak punya budget untuk mungkin buat set piece kecelakaan mobil, karena pasti itu akan makan duit yang banyak, at least sutradaranya bisa menyampaikan kepada audience dengan lebih baik. Pakai koran kek, pakai apa kek, pasti mereka harusnya bisa memikirkan opsi yang lebih baik untuk menyampaikan informasi tersebut ke audiensnya. Jadi yang gua tangkap, keluarga tetangga yang kita lihat sedang berjalan itu adalah hantu mereka. Awalnya aku bahkan nggak yakin apakah mereka itu hantu atau apa, soalnya nggak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Lalu ada juga beberapa keluhan kecil. Ini sebenarnya nggak terlalu memengaruhi kualitas film, tapi gue tetap harus mention ini. Kita bisa lihat Kikan itu mobilnya second generation Volkswagen Golf yang cakep banget, dan dia pulang ke rumah yang kayak mansion. Kok kayak what the fuck? Hidupnya mewah banget. Ternyata dia itu rich gitu loh. Udah kayak Prabowo. Yang lucu adalah sama sekali nggak ada alasan bagi Kikan untuk setajir ini. Maksud gue adalah nggak ada plot point di mana harta kekayaannya dia itu penting bagi cerita. Dia bisa aja tinggal di rumah biasa, naik motor Scoopy kayak orang Indonesia pada umumnya,
dan ceritanya itu akan tetap sama. Gue nggak ngerti kenapa film ini perlu membuat Kikan tinggal di rumah semewah ini. Filmnya juga nggak benar-benar memanfaatkan rumah besar yang kosong ini secara maksimal. Padahal rumah besar yang kosong itu adalah tempat yang bagus untuk film horor. Film kayak Insidious, Conjuring, rumah besar itu sebenarnya udah setup klasik film horor sebenarnya kan. Kayak seinget gue juga film ini implied bahwa orang tuanya Kikan itu orang kaya dan sibuk kerja, jadinya mereka jarang di rumah. Karena itu Kikan harus berjuang sendirian. Oke, sebenarnya itu bisa aja menjadi plot point yang cukup menarik untuk dieksplorasi, tapi ya di film ini nggak kesana. Jadi ini adalah ide kasar gua kalau misalkan suatu saat nanti ada yang mencoba remake film ini. Latar filmnya nggak harus di sekolah. Mungkin bisa di universitas atau bahkan lingkungan korporat. Menurut gue, inti utamanya akan tetap bisa sama meskipun latarnya sedikit berbeda. Gue rasa akan lebih baik kalau Kikan atau karakter utama barunya itu punya keterlibatan sehari-hari dengan cermin. Mungkin dia kerja sebagai makeup artist, atau sebagai optician, atau bahkan mungkin sebagai sales cermin. Love interest-nya juga sebenarnya nggak harus menjadi love interest sama sekali menurut gue. Menurut gue mungkin akan lebih menarik kalau misalkan dinamikanya lebih ke sahabat atau best friend gitu. Romance atau enggak, intinya gue percaya film ini akan terbantu kalau misalkan ada karakter yang mau ngasih Kikan benefit of the doubt dan bener-bener percaya pada hal-hal supranatural yang terjadi. Dari segi cerita, menurut gue beberapa elemen dari film asli itu masih bisa dipertahankan. Misalnya beat cerita awalnya kurang lebih bisa tetap sama. Dari introduction ke protagonisnya, kepribadiannya, setup filmnya, sampai pemicu kutukannya. Itu dikit menurut gue juga masih nggak apa-apa. Tapi dalam 10 menit pertama, premisnya itu udah harus terbentuk. Tapi untuk ide remake gue rasa momen ketika Kikan sadar bahwa bayangan cermin dia menghilang, itu harusnya menjadi konflik utama. Di film Mirror, konflik ini baru terjadi sekitar menit ke-80. Itu terlalu terlambat menurut gue. Akan lebih baik kalau misalkan reveal ini terjadi at least paling lambat di pertengahan film. Bahkan menurut gue nggak masalah kalau ini terjadi lebih awal lagi. Jadi mirip kayak Smile, konflik utamanya itu adalah protagonis yang memahami bahwa kematiannya itu akan datang. Dan usaha sepanjang film adalah dia mencoba menghentikan hal yang sebenarnya nggak bisa dihindar. Terus untuk endingnya, gue masih belum bener-bener yakin sebenarnya apa yang paling bagus. Ending aslinya agak jelek menurut gue. Bukan karena Kikan meninggal, enggak. Cuma bagian adegan perpisahan yang cheesy antara Kikan dan Doni di danau dengan VFX yang jelek, itu bukan sesuatu yang gue inginkan untuk remake andai-andai ini. Bisa aja endingnya Kikan menerima takdirnya atau mungkin dia bener-bener bisa menunda kematiannya sendiri. Meskipun gue nggak tahu bagaimana cara kerjanya. Karena juga di film kita juga nggak dijelasin kenapa Kikan memiliki kemampuan ini kan. Kayak shit just happens. Atau mungkin kalian bisa kasih ide kalian di kolom komentar di bawah. Pasti gue akan baca. Jadi itulah Mirror. Sebuah film dengan konsep yang bagus dan gue akan senang kalau misalkan di remake suatu hari nanti. Walaupun kemungkinan besar itu nggak akan pernah terjadi. Jadi pertanyaan dari gue untuk kalian. Kalau kalian ingin melihat film buruk atau film yang gagal dan di remake, film apa yang jadi pilihan kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.